Oh ya? Halo teman-teman, kali ini Dan Anime akan kembali melanjutkan cerita. Alur cerita anime Sakamoto Days episode ketiga. Seperti biasa, bila teman-teman yang baru datang di channel ini, jangan lupa untuk tinggalin jejaknya. Oke, nggak usah banyak ini itu, langsung saja mulai ceritanya. Pada keesokan hari, terlihat Lu Shaotang datang ke toko Sakamoto. Karena itu adalah hari pertama bagi Shaotang bekerja di toko Sakamoto. Shin yang sudah bekerja melihat Shaotang datang terlambat. Shin pun lalu ngomel-ngomel. Setelah itu, Shaotang lalu bekerja membantu Shin menata barang dagangannya. Namun itu membuat Shin kesal karena Shaotang menata sangat acak-acakan. Shin lalu mengira pasti Shaotang belum pernah bekerja. Namun Shaotang masih ngeyel dan memberitahu bila dirinya pernah bekerja membantu ayahnya, yaitu menggali lubang untuk mengubur karung yang Shaotang tidak tahu isinya. Dengan kesalnya, Shin lalu mengatakan ke Sakamoto untuk Sakamoto memecat Lu Shaotang karena menurut Shin, Shaotang telah menghancurkan suasana yang damai. Namun Sakamoto terlihat berbeda dan meminta ke Shin untuk jangan katakan hal yang buruk. Dan Shaotang harus meminta maaf ke Shin bila Shaotang datang terlambat. Lalu Sakamoto menyuruh ke mereka berdua untuk kembali bekerja. Namun Sakamoto yang terlihat berbeda itu membuat Shin heran. Tidak seperti biasanya Sakamoto berbicara sebanyak itu. Dan tiba-tiba datang seseorang yang sama persis seperti Sakamoto. Oh ya? Dia yang datang pun lalu duduk ke kursi kasir dan lalu membaca koran. Dan seketika Sakamoto pertama lalu menghajar Sakamoto yang datang. Dan ternyata Sakamoto yang pertama itu adalah Nagumo, teman Sakamoto. Shin yang melihat Nagumo bisa menyerupai Sakamoto, dia pun sampai heran. Bagaimana bisa dia melakukannya? Bahkan Shin tidak bisa membaca pikirannya. Nagumo pun lalu tertawa saja karena Shin dan Shaotang bisa terkena tipu. Dari situ, Nagumo lalu dibuat benjol saja oleh mereka berdua. Dan karena Shin penasaran, lalu menanyakan ke Sakamoto, siapa sebenarnya Nagumo? Nagumo lalu memberitahu bila dia adalah teman Sakamoto yang bekerja di supermarket seberang jalan dan umurnya 18 tahun. Shaotang pun masih penasaran, padahal supermarket seberang jalan tidak ada. Karena itu bohong, Sakamoto memberitahu bila dia adalah pembunuh bayaran dan waktu mulainya berdekatan dengan Sakamoto dan umurnya 27 tahun. Shin dan Shaotang yang sadar Nagumo berbohong, mereka pun lalu kembali membuat benjolan lagi di kepalanya dan lalu mengikat Nagumo di bangku. Dan setelah beberapa saat, Nagumo lalu memberitahu ke Sakamoto bila kepala Sakamoto saat itu sudah dimulai dibanderol dengan harga 1 miliar yen. Dan itu adalah keputusan dari GII dan akan diunggah besok. Dan beberapa orang sudah tahu rumor itu bila pembunuh legendaris mulai beraksi. Dan tiba-tiba Kang Paket Pizza datang mengantarkan pizza. Namun dia juga pembunuh bayaran yang mengincar Sakamoto. Dan seketika dia pun lalu mengancam Sakamoto untuk menyerahkan dirinya dengan mengarahkan alat potongan pizza ke Nagumo. Sakamoto pun hanya diam saja sembari memakan pizza. Dan seketika Nagumo sudah merubah posisinya dan lalu memiting leher Kang Pizza itu sampai pingsan. Dan dengan begitu Nagumo bisa meyakinkan mereka bila yang dia ucapkan itu memang benar. Nagumo lalu berjalan akan pergi. Tapi sebelum pergi,
Sakamoto menanyakan siapa yang diuntungkan untuk kematian Sakamoto. Namun Nagumo juga belum tahu. Tapi mungkin hanya karena kemarin saat Sakamoto menghabisi sekelompok danis itu. Nagumo lalu pergi saja dan tak lupa membawa kang paket tadi. Shin yang mengejarnya pun sampai heran karena Nagumo sudah menghilang dari jalan itu. Keren juga ya Bre Nagumo. Dan setelah Sakamoto menoleh ke kotak pizza itu lalu teralihkan ke monitor layar yang ditonton oleh banyak orang. Dan mereka semua berencana akan menghabisi Sakamoto. Namun sebagian dari mereka masih meremehkan Sakamoto. Bila hanya untuk menangkap gendut itu pasti mudah. Namun ketua dari kelompok itu juga menyadari bila Sakamoto tidak bisa diremehkan karena harus mengakali dalam segala hal, waktu, tempat, dan semuanya. Dan bila tidak hati-hati, Sakamoto bisa mengembalikan keadaan. Dengan mereka terus membicarakan Sakamoto yang menyadari kamera di kotak pizza itu, Sakamoto lalu mengatakan bila mereka terus menguntit Sakamoto akan memberikan neraka bagi mereka. Sakamoto pun lalu menembak kamera itu saja. Beralih ke Sakamoto dan Shin sudah santai di bangku teras toko. Dari situ, Shin mulai membicarakan yang dikatakan Nagumo. Bila itu benar, mungkin anggota Kang Pizza akan terus menyerang. Jadi, apa yang harus dilakukan? Karena Shin menanyakan itu, Sakamoto lalu meminta ke Shin untuk jangan mengkhawatirkan. Dan lebih baik diam saja dulu, karena belum tahu siapa musuhnya. Dan lalu Hana dan Aoi mendekat ke Sakamoto. Dan ternyata kemarin Sakamoto sudah berjanji ke Hana bila mereka akan liburan keluarga. Setelah beberapa saat mereka sudah tiba di tempat wahana bermain. Dan mereka sudah mencoba wahana perahu ayun. Selesai itu, Hana dan Aoi senang sekali. Dan Hana juga memberitahu ke Sauta bila Hana nanti juga ingin menonton Sugar Bunny. Mereka pun lalu berjalan kembali. Tapi dengan begitu, Shin masih mengingat perkataan Nagumo. Maka dari itu, pasti Sakamoto sedang diincar oleh banyak orang. Jadi, Shin meminta ke Sauta untuk hati-hati dan menjaga keluarga Sakamoto agar aman. Dan untungnya, walaupun banyak orang di sekitar itu, Shin masih bisa menghandle. Karena Shin bisa membaca pikiran dalam radius 30 meter. Wih, ngeri juga ya Bre. Dan seketika Shin menemukan musuh di arah jam 2. Shin pun lalu melapor ke Sakamoto dengan alat yang sudah dia pakai. Dan musuhnya menyamar sebagai tukang pembersih. Dan setelah dekat ke Sakamoto, dia pun lalu menyerang Sakamoto. Namun tanpa melihat, Sakamoto pun bisa membuat dia lemah. Shin dan Saokang pun lalu memasukkan ke kotak sampahnya dan lalu dibawa pergi. Akhirnya musuh sudah diamankan ke hutan yang dekat di wahana itu. Dan kejadian itu sudah diawasi oleh orang ini. Karena belum tahu namanya, kita panggil Jabrik dulu ya Bre. Dan dia juga mengincar Sakamoto. Dan dia juga tahu bila Shin sangat merepotkan karena bisa membaca pikiran. Namun itu bisa diselesaikan bila Jabrik tidak memberi kesak. Pasti juga tidak bisa dibaca. Setelah beberapa saat, keluarga Sakamoto sudah mencoba permainan rolling coaster. Dan terlihat Jabrik juga ikut dalam satu kereta itu. Rolling coaster pun sudah akan berjalan. Shin dan Saotang yang berada di bangku belakang masih terus hati-hati. Namun Saotang menyadari bila Jabrik dari tadi terlihat mencurigakan. Jabrik yang mendengar pembicaraan Saotang, seketika Jabrik memberi kesan.
Akhirnya Shin dapat membaca pikirannya. Shin pun lalu memberitahu ke Sakamoto bila musuh ada di kereta itu. Setelah rolling coaster berjalan, Jabrik pun dengan pistolnya lalu menembak Sakamoto. Namun Sakamoto mengarahkan pelurunya ke kacamatanya karena kacamatanya itu anti peluru. Gilanya, Shin lalu melepaskan penahan bangkunya dengan pistolnya dan lalu keluar dari kereta itu. Dengan Shin terbang begitu menunggu kereta, dia lalu menuju ke kursi Jabrik dan lalu melepaskan penahan kursi Jabrik dan lalu dibawa keluar dari kereta itu. Pertarungan di udara pun sedikit terjadi dan mereka pun lalu jatuh ke rel. Akhirnya mereka pun berhadapan. Jabrik pun sedikit kesal karena Shin terlalu gila, hampir membunuh Jabrik. Shin lalu memberitahu bila bosnya sedang liburan, jadi diusahakan Shin melindunginya. Seketika rolling coaster sudah tiba di rel itu. Namun untung saja Shin bisa menghindari dan Jabrik pun juga bisa menghindari. Dan dengan mereka di udara, Jabrik lalu melemparkan 2 kunai ke arah Shin. Shin pun lalu berusaha menghindari kunai yang mengarah ke mukanya. Tapi kunai yang satunya berhasil mengenai kaki Shin. Shin pun lalu jatuh kembali ke rel itu. Dan seketika Shin menjadi lemas karena kunai tadi ada racunnya. Jabrik pun lalu meremehkan Shin bila itu ada ramuan yang dibuat oleh Jabrik sendiri. Dan Shin saat itu sudah tidak bisa melihat. Jadi mungkin Shin akan mati saat itu. Namun karena Sakamoto ingin sekali melindungi keluarganya, dari situ Shin juga berusaha untuk melindungi sekuatnya. Akhirnya Shin bisa kembali berdiri. Namun seketika rolling coaster sudah tiba di rel itu kembali. Namun untung saja Shin masih bisa menghindari dan malah menaiki rolling coaster itu dan lalu menangkap Jabrik. Akhirnya pertarungan sedikit terjadi di rolling coaster. Dan karena rolling coaster sudah berganti orang, Shin lalu melacak keberadaan Hana. Dan Shin pun menemukannya. Ternyata mereka sedang menonton acara penampilan Sugar Bunny. Akhirnya Shin menarik Jabrik dan terjun ke panggung aksi itu. Dan tidak tahu kenapa Shin sudah memakai kostum Sugar Bunny. Dan karena itu pertunjukan ceritanya Sugar Bunny menang. Akhirnya mereka bertarung di situ, dibuat pertunjukan. Dan karena Shin bisa membaca pikiran dan Sakamoto yang berada di situ, akhirnya Shin dapat menghindari serangan dari Jabrik berkat dengan ucapan dalam pikiran Sakamoto. Jabrik yang terus menerima serangan dari Shin, Jabrik pun sampai heran karena Shin bisa menghindari serangannya. Bahkan terlihat Shin juga menutup matanya. Dan karena Shin terus diarahkan oleh Sakamoto, akhirnya Jabrik terkalahkan. Dah lanjut nanti ya Pri. Terima kasih sudah mendengarkan cerita dari Den Ani. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Bila mau sawer, ada di deskripsi ya. Terima kasih.